Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kita di perkuliahan psikologi bisnis. Dan hari ini kita akan membahas tentang human capital, individual competence atau kompetensi individu. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang visi misi, budaya organisasi. Nah, sekarang kita akan ke manusianya, ke siapa penggerak dalam organisasi tersebut. Nah, kompetensi individu. Nah, itu kompetensi individual competence. Langsung saja kita ke materi. Masuk ke pembahasan awal yaitu kompetensi individu. Nah, apa sih arti dari kompetensi individu? Nah, kompetensi itu merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengidentifikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak, serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu. Dari karakteristik dasar tersebut dapat diketahui tingkat kompetensi atau standar kompetensi untuk mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan dan mengategorikan tingkat tinggi atau bawah rata-rata. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi itu adalah karakteristik dasar yang dimiliki orang atau seseorang yang dapat menciptakan kinerja yang baik dalam melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, kompetensi itu kemampuan itu. Nah, kemampuan ini harus dimiliki setiap orang atau memang setiap orang itu punya potensinya masing-masing itu yang berbeda-beda. Nah, maksud di sini kan dia itu mampu bersikap menyesuaikan dirinya, kemudian cara berpikirnya. Nah, itu dan cara dia menarik kesimpulan. Nah, itu kan setiap orang berbeda-beda. Nah, ini maksud dari kompetensi individu. Setiap orang mempunyai kelebihannya masing-masing yang membedakan dengan orang-orang yang lainnya dan hanya dia yang bisa gitu. Maksudnya tuh kayak spesialisnya dia aja yang bisa, seperti itu. Bicara mengenai kompetensi, nah ini ada 5 karakteristik kompetensi dasar, yaitu yang pertama adalah watak atau traits. Contohnya itu ya seperti percaya diri, kemudian juga self control atau kontrol diri, dan ketabahan atau daya tahan. Nah, ini watak. Kemudian itu yang kedua adalah motif. Sesuatu yang diinginkan seorang tuh yang mengakibatkan suatu tindakan, seperti motivasi. Nah, keinginan seseorang itu yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah bawaan atau self concept, yaitu sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Nah, ini self concept ini setiap orang berbeda-beda sikapnya yang dipermasalahkan ini. Sikap dan nilai-nilai yang dianut oleh setiap individu. Kemudian yang keempat itu adalah pengetahuan. Ini merupakan informasi yang dimiliki seseorang pada bidang tertentu atau pada area tertentu. Nah, pengetahuan individu ini juga mempengaruhi tadi. Kemudian yang terakhir itu adalah keterampilan atau keahlian, skill. Ini merupakan kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Nah, keahlian ini, keterampilan itu merupakan 5 karakteristik kompetensi dasar. Yuk ke slide selanjutnya kita bahas. Selain membahas tentang kompetensi dasar, nah sekarang kita juga akan membahas tentang dimensi kompetensi. Nah, secara rinci itu ada 5 dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh semua individu. Nah, yang pertama adalah task skill, yaitu keterampilan untuk melaksanakan tugas-tugas rutin sesuai dengan standar ya di tempat kerja. Nah, ini setiap tempat kerja tuh punya standarnya masing-masing. Nah, jadi untuk karyawan itu harus bisa menyelesaikan atau melaksanakan tugas-tugas secara rutin sesuai dengan arahan. Contohnya misalnya hari ini adalah kegiatan ini dan hari itu besok misalnya kegiatan ini. Nah, bawahan atau karyawan tuh harus bisa punya target setiap hari aku selesai ini, besok juga selesai ini. Kemudian yang kedua adalah task management skill, yaitu keterampilan untuk mengolah serangkaian tugas berbeda yang muncul dalam pekerjaan. Misalnya nih, ada pekerjaan 1, kemudian datang lagi ke pekerjaan 2. Nah, dia harus bisa memanajemen apa yang dia harus didahulukan dan apa yang bisa untuk dimundurkan sedikit waktunya untuk penyelesaiannya. Nah, task management skill. Kita harus tahu ini yang mana yang diprioritaskan, yang mana yang bisa di sub prioritas atau didahulukan dan diperlambat sedikit. Kemudian ini yang ketiga, contingency management skill, yaitu keterampilan mengambil tindakan yang cepat dan tepat bila timbul suatu masalah dalam pekerjaan.
Ini kemampuan dalam mengambil sebuah keputusan, apakah cepat atau lamban. Kemudian job role environment skill, yaitu keterampilan untuk bekerja sama serta memelihara kenyamanan lingkungan kerja. Nah, ini penting juga kan di dalam lingkungan pekerjaan atau berbisnis tadi khususnya. Nah, di dalam kita bekerja sama itu harus bisa memelihara kenyamanan. Kalau misalnya lingkungan kerja kita tidak enak, ya akan mempengaruhi kita juga ketika kita bekerja. Kemudian yang terakhir itu transfer skill, yaitu keterampilan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Nah, misalnya ketika kita bekerja, ketika kita ditempatkan suatu lingkungan kerja, kita harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Kalau suatu saat juga kita akan tugaskan di unit lain, nah kita juga harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Nah, ini transfer skill. Ya, itu yang bisa saya jelaskan tentang 5 dimensi kompetensi. Masuk ke bagian prosedur penempatan karyawan. Nah, apabila kalian menjadi pelaku bisnis, nah kalian harus tahu nih persyaratan dan faktor-faktor ketika penempatan karyawan. Yang pertama itu adalah wewenang. Nah, jadi ketika kita ingin menempatkan karyawan itu harus punya wewenang untuk menempatkan karyawan. Nah, kemudian juga standar. Jadi itu harus punya standar yang digunakan untuk membandingkan calon pekerja. Jadi maksudnya seperti ini, standar karyawan seperti apa yang kita inginkan, yang kita harapkan. Kita harus punya standar seperti itu. Kemudian kandidat. Nah, kita punya kandidat yang melamar pekerjaan. Jadi kalau misalnya tidak ada pelamar, ya tidak bisa kita melakukan penempatan karyawan. Nah, kemudian masuk ke faktor-faktornya. Yang pertama adalah pendidikan. Nah, latar belakang pendidikan itu harus menjadi pertimbangan dalam penempatan karyawan. Misalnya, sarjana ekonomi harus ditempatkan pada pekerjaan yang berhubungan dalam bidang ekonomi. Latar belakang akademis ini dimaksud untuk menempatkan karyawan yang tepat pada posisi yang tepat pula. Nah, jadi supaya tidak maksudnya tidak salah tempat, misalnya seperti itu. Misalnya nih, dia seorang lulusan guru misalnya, kemudian ditempatkan di bagian pemasaran misalnya. Nah, tidak tepat kan seperti itu. Kemudian juga faktor usia. Penempatan tenaga kerja berdasarkan usia itu perlu dilakukan untuk menghindari rendahnya produktivitas yang dihasilkan oleh karyawan yang bersangkutan. Kalau misalnya sudah lanjut usia, ketika dia melamar, umurnya sudah 50-an misalnya seperti itu, untuk bagian yang membutuhkan pemikiran yang keras, itu tidak bisa, itu susah nanti. Akhirnya produktivitas kerja itu bisa melamban. Kemudian juga keterampilan kerja adalah kecakapan atau keahlian untuk melakukan suatu pekerjaan yang harus diperoleh dalam praktik. Nah, seperti itu. Jadi, terampil orangnya. Kemudian juga pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja yang dimiliki seorang kadang-kadang lebih dihargai daripada tingkat pendidikan yang melunjang tinggi. Jadi, di lingkungan kerja sekarang itu malah sering orang menjadi syarat utama dalam melamar kerja itu salah satunya adalah pasti pengalaman kerja minimal segini tahun, ya, seperti itu. Itu biasanya seperti itu, seringlah ditemukan. Nah, itu salah satu faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip dalam penempatan karyawan. Nah, salah satu tujuan organisasi dalam penempatan pegawainya secara tepat adalah agar pegawai tersebut dapat berdaya guna dan berhasil dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, tujuan ini harus didukung oleh prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai pedoman. Nah, yang pertama adalah prinsip kemanusiaan. Nah, prinsip yang menganggap manusia sebagai unsur pekerja yang mempunyai persamaan harga diri, kemauan, keinginan, cita-cita, dan kemampuan yang harus dihargai posisinya sebagai makhluk layak, tidak dianggap sebagai mesin. Kemudian adalah prinsip demokrasi. Prinsip ini menunjukkan adanya saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengisi dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, prinsip demokrasi. Kemudian prinsip the right man and the right place. Prinsip ini penting dilaksanakan dalam arti bahwa penempatan setiap orang dalam setiap organisasi itu perlu didasarkan pada kemampuan, keahlian, pengalaman, serta pendidikan yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Kemudian keempat, prinsip equal pay for equal work. Pemberian balas jasa terhadap karyawan baru didasarkan atas hasil prestasi kerja yang didapat oleh karyawan yang bersangkutan.
Kemudian yang kelima adalah prinsip kesatuan arah. Prinsip ini diterapkan dalam perusahaan terhadap setiap karyawan yang bekerja, agar dalam melaksanakan tugas-tugas dibutuhkan kesatuan arah serta kesatuan pelaksanaan tugas sejalan dengan program dan rencana yang digariskan. Kemudian yang keenam adalah prinsip kesatuan. Tujuan prinsip ini erat hubungannya dengan kesatuan arah yang didasarkan karyawan, yang dilaksanakan oleh karyawan. Harus difokuskan pada tujuan yang harus dicapai. Kemudian yang ketujuh adalah prinsip satuan komando. Karyawan yang bekerja sesuai dipengaruhi dengan adanya komando yang diberikan sehingga setiap karyawan hanya mempunyai satu orang atasan. Nah ini seperti ini kan supaya nanti ketika misalnya ada dua atasan untuk satu orang itu nanti susah. Ini meminta ini, itu meminta itu. Akhirnya nanti bingung. Nah akhirnya kembali ke pembahasan yang sebelumnya, prinsip kesatuan arah. Akhirnya rancu nanti, bingung nanti maunya kemana nih. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Prinsip ini merupakan kunci ke arah tujuan perusahaan karena efisiensi dan produktivitas kerja harus dicapai dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Nah, itu prinsip dalam penempatan karyawan. Ini kita harus sesuai dengan pedoman ini. Penempatan kerja, metode kualifikasi. Nah, ketika kita menjadi bagian dari perusahaan, nah nanti kan pasti ada yang namanya proses seleksi. Nah, proses seleksi itu untuk memilah yang mana yang bisa menjadi anggota dalam perusahaan tersebut atau jadi anggota dalam kita berbisnis atau rekan dalam berbisnis. Nah, yang pertama adalah tujuan data biografis. Tujuan paling besar dalam proses seleksi adalah mengenai pendidikan dan pengalaman diri seseorang pelamar melalui suatu bentuk pengajuan lamaran yang dibagukan. Pendidikan dan pengalaman akan menjadi dasar saat wawancara. Nah, tujuan data biografis. Seperti biasanya itu ada CV. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tes kemampuan. Tes ini mengukur luasnya kemampuan umum atau keterampilan dalam seorang pelamar yang berkaitan dengan pekerjaan yang dipilih. Kemudian referensi. Referensi dipakai untuk memeriksa pendidikan dan riwayat atau bentuk memperoleh keterangan tentang pribadi atau keterampilan pelamar. Nah, referensi, apa sih riwayat hidupnya? Nah, sama seperti tadi yang CV tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah wawancara. Wawancara merupakan metode seleksi, penempatan, dan promosi yang paling populer. Dengan melakukan wawancara akan memberikan kesempatan kepada organisasi atau perusahaan untuk mengamati kinerja seorang pelamar dan keterampilan antar individu, dan untuk menanyakan hal-hal yang tidak dimuat dalam formulir lamaran. Nah, jadi setelah proses seleksi dilakukan, langkah selanjutnya adalah penempatkan karyawan yang tepat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, seperti itu kompetensinya. Nah, itu yang paling penting ketika kita melakukan sistem seleksi. Agar nanti bisnis kita atau organisasi kita itu mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan yang kita rumuskan di dalam organisasi itu. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang materi hari ini. Tentang tadi kan individual kompetensi atau kompetensi individu. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.